Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah teman-teman sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala rahmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang hingga sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan hidup ya. Dan lebih dari itu kita masih juga dipercaya oleh Allah untuk beriman kepadanya dan juga nabinya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan dengan ringannya lisan kita bersalawat kepada Rasulullah kelak di yaumil kiamat, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya gitu ya. Amin. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan pagi ini, di video kali ini teman-teman sekalian, saya ingin membahas ya terkait dengan beberapa hal yang viral di media sosial. Saya sangat saya sangat memperhatikan gitu ya, terlebih khusus tentang Mas Heri Pras ya, yang membahas tentang Ustadz Adi Hidayat gitu ya, yang dimana Ustadz Adi Hidayat mengisi kajian yang ada jamaahnya orang Kristen gitu di sana. Dan di dalam videonya juga kita sudah mengetahui bersama di media itu viral banget bahwa Ustadz Adi Hidayat seolah-olah kata Heri Pras ini menyamakan gitu ya. Menyamakan antara Alkitab dan Al-Quran gitu ya. Baik. Baik teman-teman sekalian, jadi dulu juga saya sempat gitu ya. Sebelum saya mengenal Islam itu, saya juga punya pandangan bahwa ya saya juga nggak suka sama Islam gitu. Nggak sukanya karena ya mungkin karena egois saya sendiri ya, karena Islam itu saya lihat bahwa Islam itu orangnya nggak benar gitu. Banyak sekali orang-orang Islam yang nggak jujur gitu kan ya, nggak jujur, terus kemudian juga ada seorang ulama yang memanfaatkan agamanya gitu dan sebagainya macamnya. Saya melihat Islam itu juga keras gitu, karena kerasnya apa ya, tragedi bom Bali dan sebagainya macam, tragedi perboman itu hampir didominasi sama agama Islam kan, seperti itu ya. Itu yang saya lihat, kayaknya ini agama apa gitu, agama yang merusak gitu ya, agama yang kemudian nggak buat nyaman orang gitu. Saya dulu pernah kerja dari Jakarta Utara ke Kebonjeruk itu, terus kemudian saya naik motor lewat, ternyata ada aksi 212 gitu ya, rame banget, sampai saya di situ saya mikir, aduh ini apa sih, saya kan mau kerja gitu ya dan sebagainya macamnya. Nah, saya sampai segitunya gitu. Bahkan saya sampai benci sama seorang ulamanya gitu ya. Teman-teman sudah mungkin tahu ya bahwa saya dulu pernah sangat benci banget sama, ya semoga Allah maafkan saya dan juga semoga Allah memudahkan saya untuk berjumpa dengan beliau, Habib Rizik ya. Saya juga sempat nggak suka sama beliau gitu loh. Sampai kadang-kadang saya ngerasa menyesal gitu. Kenapa saya bisa nggak suka sekarang gitu kan? Saya nggak suka karena ya saya ngelihatnya bahwa beliau itu keras dan sebagainya macamnya. Yang ternyata itu cuman hanya frame orang terhadap beliau kan gitu ya. Yang saya makan gitu ya. Nah, maka saya juga intinya nggak suka sama Islam bukan karena Islamnya sih sebetulnya, ya karena oknum-oknum yang membawa Islam tersebut kan, seperti itu ya. Dan juga melihat bahwa Islam itu ya jauh berbeda gitu loh sama saya. Makanya di titik itu saya juga memutuskan untuk udahlah nggak usah beragama kan gitu ya. Karena ya buat apa beragama gitu loh. Toh kita menjadi baik aja menurut saya sudah cukup pada saat itu gitu loh. Namun ternyata kan jadi orang baik itu kan belum tentu benar ya. Tapi kalau orang benar tuh udah pasti baik kan, seperti itu ya. Maka saya alhamdulillah Allah berikan hidayah, Allah berikan taufik, saya masuk Islam, yang ternyata frame-frame yang dulu saya tuduhkan terhadap Islam gitu ya, terkait juga terhadap Habib Rizik pada saat itu ya, ternyata nauzubillah saya salah semua gitu kan ya. Saya salah semua dan saya mengakui itu salah, dan kalaupun mungkin saya diperkenankan untuk berjumpa sama Habib Rizik ya pasti saya akan minta maaf gitu ya. Saya akan minta maaf sebesar-besarnya. Saya sudah sempat punya rasa nggak suka sama beliau. Hikmahnya adalah memang Habib Rizik lain sisi memang beliau keras gitu, beliau ini dan sebagainya macamnya.
Tapi sisi lain itu kebaikannya banyak buat kita kan gitu ya. Mencegah orang-orang berbuat maksiat dan sebagainya. Itu ya Allah. Coba ini nggak berbicara soal agama lah, taruhlah gitu ya. Beliau misalnya membubarkan kafe misalnya ya kan gitu ya. Itu kan yang sudah viralnya seperti itu. Tapi hikmahnya gimana coba? Seandainya kalau ada orang misalnya malam itu ke kafe itu terus dia mabuk, terus dia pulang, terus tahu-tahu dia di misalnya mohon maaf dia di apa-apain misalnya perempuan dan pulang malam gitu. Itu terjadi kan banyak kan gitu ya. Tapi memang karena kita sudah nggak suka awalnya, jadi mungkin jadi semuanya jadi nggak suka kan gitu. Bahkan hikmahnya pun nggak kita lihat gitu ya. Ternyata banyak gitu. Dan juga ternyata Islam juga nggak seburuk apa yang saya pikir kan gitu ya. Dulu saya mikir Islam tuh apaan gitu, banyak perintahnya dan sebagainya. Ternyata itu semua eh, ada balasannya seperti itu ya. Nah, termasuk cara pandang saya terhadap ulama juga gitu ya. Nah, sekarang ini sekarang beda ya. Seandainya kan misalnya gini, ini yang saya sebut ya, ini mungkin ada kaitannya dengan apa yang saya bilang di awal ya tentang Harry Pras gitu ya. Mungkin dulu saya juga merasa apa ya, kalau kalau orang salah ya salahin gitu ya. Tapi ketika kenal Islam, ya jadi apa ya? Kita kan sesama muslim nih. Kita kan sesama muslim. Taruhlah mungkin kita ada yang nggak setuju sama statement pendapat ustadz tertentu misalnya. Nah, ya dulu juga sama seperti itu ya teman-teman sekalian. Saya juga nggak punya itu. Nah, tapi sekarang kan ketika sudah kenal Islam ya, kita jadi tahu ternyata tujuan kita sebagai seorang muslim kan berdakwah ya. Untuk mengislamkan orang yang belum Islam seperti itu kan. Itu tujuan utamanya dan juga mengislamkan orang yang sudah Islam kan seperti itu. Kadang-kadang yang lebih sulit adalah mengislamkan orang yang sudah Islam gitu ya. Maksudnya memahamkan Islam terhadap orang yang sudah memeluk Islam. Tapi yang sepertiga dakwah kita itu kan adalah mengajak orang kepada Islam ya. Nah, kalau seandainya kita fokus terhadap internal kita sendiri gitu loh, walau ya padahal kan itu di dalam statement Ustadz Ahdi Hidayat kan nggak apa ya, itu kayaknya masih bisa di apa ya, masih bisa di kita tutupin lah seperti itu juga nggak yang kemudian kalau pandangan saya itu nggak yang salah banget gitu loh, itu masih bisa kita ya kita luruskan aja, nggak usah di framing bahwa seolah-olah Ustadz Adi Hidayat itu salah dan sebagainya macam itu kan nggak penting ya. Buat apa, yang ada nanti kita yang melihat kita gitu loh, yang melihat kita itu ya ternyata Islam tuh begini, ternyata Islam coba satu sisi kita mengkritik, taruhlah katakanlah dia mengkritik Ustadz Adi Hidayat, tapi sisi yang lain itu banyak buruknya. Buruknya apa? Orang yang belum Islam jadi ngeliat kita gitu loh. Loh dia aja berantem kan gitu. Kasarnya seperti itu. Nah maka kalau saya, dia pandangan saya, kalau seandainya ada yang nggak setuju sama statement pendapat ustadz tertentu gitu ya, kalau saya nggak apa nggak saya ambil, tapi ambil yang baiknya gitu loh, yang sisi baiknya ambil. Kalaupun mau meluruskan ya dengan cara yang ahsan kan gitu ya, misalnya oh pendapat beliau seperti ini, oh ternyata yang benar adalah begini-begini, bukan malah seolah-olah menyalahkan, seolah-olah apa ya, belum ketemu ya, sebelum ketemu aja belum tabayun, itu udah fatal sih sebenarnya sih ya. Ya menurut saya parah sih ya, menurut saya agak agak kacau gitu ya, demi demi menggait misalnya taruhlah penonton, tapi caranya seperti itu agak aneh menurut saya. Padahal kita fokusnya itu adalah mengajak orang terhadap Islam gitu, kepada Islam. Tapi bagaimana gitu. Makanya mungkin kalau boleh, ini mungkin saran juga ya buat Mas yang Mas Eri Pras gitu ya. Kalau mudah-mudahan beliau denger sih. Fokus terhadap bagaimana kita fokus kita mengajak seorang yang belum Islam terhadap Islam, itu fokusnya gitu loh. Iya, boleh kita meluruskan sesama muslim itu boleh, cuman ya bagi saya adalah apa ya, dengan cara yang ahsan lah, tanpa harus memframe gitu ya seolah-olah eh, ulama tertentu atau ustadz tertentu tuh salah gitu menurut pandangannya tersendiri ya. Mungkin itu sih teman-teman sekalian, jadi harapannya mudah-mudahan ke depan tuh kita bisa saling akur satu sama lain gitu ya, tanpa harus juga kita membuat orang yang belum Islam itu nggak suka sama kita gitu loh, karena itu tujuan kita gitu loh. Sepertiga dakwah kita adalah mengajak orang terhadap Islam itu yang belum Islam.
Baik, mungkin itu teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang keliru, mohon maaf ya. Dari saya undur diri, Adam Fatih. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.